Bab 1082. Alo, Naga Langit. Mileye mendongak dan melihat bahwa naga langit alam ilusi memiliki bayangan besar hari itu. Seluruh kepalanya membentang di wilayah bintang, memancarkan kekuatan tak terlihat dari tubuhnya. Tekanan naga langit. Keluarga naga langit adalah bagian terkuat dalam keluarga saat ini, juga satu-satunya. Naga langit memandang ke bawah pada Mileye bertiga di bawah. Imam besar, mau kemana? Amu berkedip dan berkata sambil tersenyum, pergi berbelanja. Naga langit tiba-tiba tertawa, pergi berbelanja. Imam besar, kamu benar-benar memiliki pikiran yang santai. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba meraung ke bawah. Duar. Gelombang keagungan naga menyapu dari kepala tiga Mileye. Pada saat ini, seluruh Star Territory langsung heboh. Melihat adegan ini, Mileye terlihat serius. 8 naga langit ini lebih kuat dari dugaannya. Amu menatap wanita berkaki satu dan wanita berkaki satu menatap Mileye. Mileye terdiam sesaat, lalu menginjak kaki kanannya dan seluruh tubuh menjadi pedang Tao, cahaya membumbung tinggi ke langit. Tebas. Di langit berbintang, cahaya pedang secerah salju menebas lurus ke bawah dan kekuatan naga langsung dipotong berkeping-keping oleh pedang ini. Naga langit menatap Mileye, sedangkan Mileye berdiri sambil memegang pedang. Dia hanya menatap naga langit tanpa rasa takut di matanya. Naga langit tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, seorang pria paruh baya kekar muncul di depan Mileye. Berubah menjadi dewasa. Naga langit menatap Mileye, manusia, apakah daging naga langit enak? Mileye tersenyum dan berkata, rasanya lumayan. Naga langit mengangguk, aku akan memakan dagingmu sedikit demi sedikit dan biarkan kamu melihatku memakannya. Perasaan itu pasti luar biasa. Mileye menunjukkan rasa jijik, siapa kamu? Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Naga langit meledak dengan satu pukulan. Duar. Dengan pukulan ini, seluruh Star Territory bergetar. Dan pada saat ini, pedang Mileye tiba. Duar. Mileye terguncang kembali ke posisi semula dalam sekejap. 8 naga langit mundur sejauh 10 kaki. Pada saat yang sama, di atas tinjunya, ada noda darah. Naga langit melirik tinjunya dan mengerutkan kening. Dia tahu dagingnya dengan jelas dan di antara klan surgawi, dagingnya pasti bisa menempati peringkat 3 teratas. Belum lagi di klan surgawi, bahkan di seluruh zaman dewa dan iblis, tubuhnya tidak ada duanya. Dan dia tidak menyangka bahwa dia akan dilukai oleh Mileye. Naga langit menatap pedang ether di tangan Mileye, menyipitkan matanya sedikit, pantas saja naga langit dari klan naga kalah darimu. Saat dia berbicara, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan misterius muncul di langit berbintang sekitarnya. Kekuatan ini berkumpul menuju naga langit seperti air pasang. Segera, dalam imajinasinya cetakan tinju berbentuk naga muncul di atas kepalanya di belakangnya. Melihat pemandangan ini, Mileye mengernyitkan dahi, teknik supranatural macam apa ini? Kali ini, tiba-tiba terdengar suara Amu, ini adalah tinju naga langit, keahlian unik dari keluarga naga langit, jadi hati-hati. Mileye mengangguk, dia tidak berani ceroboh, tangan kanannya dengan erat memegang pedang ether di tangannya, niat pedang yang kuat dan kekuatan diam-diam berkumpul. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Cahaya dingin kecil muncul di depan naga langit. Naga langit menyipitkan matanya sedikit, dan meninju. Duar. Dalam sekejap, seluruh Star Territory langsung menjadi imajiner, tidak mampu menahan kekuatan pukulan ini. Duar. Cahaya pedang hancur, sesosok terbang keluar, itu adalah Mileye. Penerbangan ini menempuh jarak ratusan kaki.
Setelah Mileye berhenti, dia melihat ke arah naga langit. Pada saat ini, wajah naga langit sedikit jelek, karena dia menyadari bahwa pukulannya barusan tidak mengenai Mileye, menyebabkan setengah poin dari kerusakan substansial. Naga langit menatap Mileye, "Kamu juga tubuh emas abadi." Mileye menepuk dadanya dan tersenyum, lalu dia tiba-tiba menghilang di tempat. Saat berikutnya, sebuah pedang menebas di atas kepala naga langit. Naga langit tanpa ekspresi, dengan tangan kanan terangkat di anak tangga. Duar. Pedang eter menebas lengan kanan itu. Naga langit mundur puluhan kaki dalam sekejap dan ada bekas pedang yang dalam di lengan kanannya, tetapi dalam sekejap, bekas pedang Tao ini kembali normal. Melihat adegan ini, Mileye mengerutkan kening. Amu tiba-tiba berkata, "Naga langit memiliki kemampuan penyembuhan diri, kamu tidak bisa membunuhnya. Dia juga tidak bisa membunuhmu." Mileye terdiam. Dilihat dari pertarungan tadi, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada 8 naga ini dan lawan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Melawan 2 tubuh emas abadi hanya bisa dikatakan membosankan. Naga langit juga menjadi sedikit jelek, karena dia juga menemukan bahwa dia tidak dapat membunuh Mileye. Jika dia ingin berbagi hidup dan mati dengan Mileye, dia harus bertarung setidaknya selama 10 hari 10 malam. Pada saat ini, Amu tiba-tiba menatap Mileye, "Ayo pergi." Mileye mundur ke kapal luar angkasa, dan pada saat ini, naga langit tiba-tiba memulihkan tubuh utamanya, kemudian dia menukik turun dari udara dan menabrak kapal luar angkasa. Amu menatap wanita berkaki 1 itu, "Girl, ayo pergi." Beberapa saat kemudian, dia membuat cetakan tangan yang aneh dengan kedua tangannya dan berkata dalam hati. Tiba-tiba, kekuatan misterius langsung menyelimuti kapal luar angkasa. Dalam sekejap, kapal luar angkasa itu menghilang ke langit berbintang dan naga langit langsung pukul seorang. Melihat kapal luar angkasa yang menghilang, wajah naga langit menjadi suram. Dia menoleh untuk melihat, "Kenapa kamu tidak bertindak?" Di sana, seorang pria paruh baya muncul pada waktu yang tidak diketahui. David Hao. Selain David Hao, ada Abu Zhang dan John Zhan. David Hao melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Tubuh emas abadi, orang ini memang monster." 8 naga langit berkata dengan suara yang dalam, "Orang ini alam sederhana." David Hao tersenyum dan berkata, "Tentu saja bukan hanya alam sederhana. Orang ini telah mencapai tubuh emas abadi di usia muda. Bakat ini luar biasa bahkan di zaman kita. Kecuali sebagai tambahan, identitas orang ini bahkan lebih rumit. Dalam 2 hari terakhir, aku telah menyelidiki orang ini. Kehidupan orang ini seperti curang dan ada master yang tak ada habisnya di belakangnya. Di hadapan orang ini, kita tidak boleh ceroboh sedikit pun." Abu tiba-tiba bertanya, "Kapan Tuan Dewa bangun?" "Guru Dewa." Mendengar hal tersebut, beberapa orang di lapangan tampak terharu. David Hao menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu untuk saat ini." Abu Zhang berkata dengan lembut, "Imam besar membuatnya bangun lebih dulu dengan mengorbankan kebangkitan terlambat klan penyihir. Langkah ini benar-benar agak membingungkan. Dan Mileye ini, ada sebab akibat. Jika kita memusuhi dia, kita mungkin terkontaminasi dengan beberapa sebab akibat buruk." David Hao terdiam. Jika dewa ada di sana, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang, dewa belum terbangun. John Zhan tiba-tiba berkata, "Tidak peduli apa sebab dan akibat dia, orang ini telah bergabung dengan klan penyihir, jadi dia adalah musuh klan surgawi. Dia telah merebut semua harta karun klan kita, tidak bisakah kita memberikannya begitu saja kepadanya? Menurut pendapat aku, sebaiknya kita mengambil tindakan dan membunuhnya." Imam besar yang banyak akal ini,
bagaimana klan penyihir akan berperang melawan klan surgawi kita di masa depan. Abu menggeleng, aku selalu merasa bahwa hal ini tidak sederhana. Pertama, setiap orang harus memahami imam besar. Jika begitu mudah untuk membunuhnya, kita tidak harus menunggu sampai sekarang. Dia pasti memiliki makna yang mendalam dalam memilih Mileye sebagai penyihir. Menurut pendapatku, kita bisa mendiskusikan bagaimana melakukannya setelah Tuan Dewa bangun. Tidak pantas. Jones Zan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Saat ini, Master Klan Penyihir belum terbangun. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membunuh Mileye dan Pendeta Tinggi, jika kita rindu itu. Pada saat ini, setelah para Master Klan Penyihir bangun secara kolektif, sudah terlambat bagi kita untuk menyingkirkan imam besar ini. Abu menggelengkan kepalanya lagi. Aku selalu merasa bahwa perilaku imam besar pasti memiliki makna yang dalam. Kita harus menunggu dewa-dewa bangun. Jones Zan berkata, tentu saja imam besar tidak sendiri, tetapi Abu, kamu harus tahu bahwa saat ini Master Klan Penyihir belum terbangun. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kami. Jika kami kehilangan kesempatan ini, jika kami ingin menyingkirkan imam besar ini di masa depan, itu akan sesulit naik ke surga. Abu menoleh untuk melihat ke arah David Hao. Bagaimana menurutmu? David Hao berkata dengan lembut, kamu telah mengabaikan satu hal, yaitu Mileye dan Queen. Queen. Baik Abu Zhang maupun Jones Zan terdiam. Yang pasti Queen pasti lebih kuat dari mereka bertiga. David Hao berkata dengan lembut, wanita ini terlalu misterius, aku khawatir hanya guru dewa yang mengetahui identitas aslinya. Pada saat ini, Jones Zan tiba-tiba berkata, apapun yang terjadi, kami harus mengambil keputusan sekarang, apakah akan memburu orang ini atau menunggu Tuan Dewa bangun. Jika kami ingin memburu orang ini, kami harus bergerak cepat. Kita bertiga ditambah naga langit, bahkan jika Queen bergerak, kita bisa membunuh Mileye. Kita harus bergerak sekarang, karena Mileye dan Queen jelas akan mencari perlindungan di suatu tempat. Abu mengangguk, aku harus mengambil keputusan. Saranku adalah menunggu Tuan Dewa bangun. David Hao terdiam, seolah ragu-ragu. Pada saat ini, naga langit tiba-tiba berkata, bahkan jika Tuan Dewa bangun, dia akan tetap memilih untuk membunuh Mileye dan Pendeta Tinggi. Semuanya, jangan lupa, Mileye telah bergabung dengan klan penyihir dan menjadi pelayan penyihir dari imam besar. Apalagi orang ini menyerang klan naga langit dan mencuri harta semua klan. Apakah ada kemungkinan rekonsiliasi di antara kita dan dia? Sekarang, ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membunuh dia dan imam besar. Jika kesempatan ini hilang, setelah Master Klan Penyihir bangun, pada saat itu, akan sulit bagi kami kalau ingin menyingkirkan mereka. Jones Zan mengangguk, jangan lewatkan kesempatan ini. Abu ragu-ragu untuk berbicara. Tidak dapat disangkal bahwa ini memang kesempatan besar bagi klan surgawi. David Hao tiba-tiba berkata, kalau begitu bunuh. Saat dia berbicara, dia melihat ke kejauhan, naga langit, serang mereka. Mendengar itu, naga langit mengangguk, dia hendak mengejar kapal luar angkasa Mileye. Namun, saat itu, seorang wanita tiba-tiba muncul tak jauh dari naga langit. Wanita itu bertubuh mungil, mengenakan baju zirah emas, binatang asing memegang pedang, dan ada tatapan heroik di antara alisnya. Allah yang datang. Melihat itu, naga langit menyipitkan matanya sedikit. Apa maksudmu, yang mulia? Allah menatap naga langit di depannya, tanpa ekspresi, hentikan kalian sebentar. Naga langit menunjukkan rasa jijik, terserah kamu. Allah tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke tenggorokannya. Tes. Di kejauhan, tubuh 8 naga langit tiba-tiba terbelah.
lalu aliran darah memercik di tempat itu. Bersambung.